Mari kita arahkan perhatian kita pada perikop Yehezkiel pasal 33, dibaca ayat 23 sampai pada ayat yang ke-29. Saya mohon dengan penuh kasih sukacita kepada Bapak Komdan ini, Bapak Rizal Poli, untuk membaca di sini, Pak. Ada situ, Pak. Iya. Ayat 23 sampai ayat 29. Silakan. Yehezkiel pasal 23 ayat 23 ayat 23 sampai 29. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di dalam tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tak kala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah, apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada runtuhan-runtuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Terima kasih Komandan Bapak Rizal Poli, luar biasa. Happy birthday. Beliau membaca bagian firman Tuhan ini, itu pertanda bahwa dalam keberadaan kehidupan beliau siap bagaimana mengemban amanah, apalagi mengemban amanah di Donggala, kantor beliau, sebelumnya ada di mana itu Pak? Di Ampana, dan kini sudah dekat dengan kekasih hati, jantung hati. Halo Bunda, mana Bunda? Ya, istri tercinta dan juga anak-anak tercinta. Jadi berbahagia kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak tadi membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yehezkiel 33 ayat 23 ini, itu sebetulnya berbicara mulai dengan kehancuran, kemudian hilangnya kebebasan yang ditaklukkan, juga ketika mereka diam di negeri Babel sebagai tawanan karena dibuang oleh Allah. Ternyata semuanya tidak membuat umat Israel sadar, tidak membuat Israel itu bertobat. Nah itu, dia sebenarnya mau supaya umatnya itu bertobat. Malah umatnya dengan angkuh berpikir bahwa tanah yang sekarang menjadi milik dan tempat kediaman mereka itu adalah semata-mata warisan dari nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang kita? Termasuk dalamnya nenek moyang kita, Abraham, ya toh? Itu perhatikan ayat 24 kalau kita baca secara keseluruhan itu. Nah, pikiran seperti ini yang pasti
bisa jadi tidak diperkenan oleh Tuhan Allah, sebab ini sangat-sangat bertentangan dengan fakta sejarah pemberitaan tanah Kanaan kepada Abraham maupun kepada nenek moyang mereka, bahwa Allah lah yang telah mengaruniakan kepada mereka. Itu kalau kita perhatikan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6 dan Keluaran 33 ayat 1. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih Tuhan, pada prinsipnya, pada dasarnya, jika Yehuda itu sekarang memiliki dalam tanda kutip tanah milik, maka mereka seharusnya mengakui bahwa itu adalah pemberian dari Allah melalui nenek moyang. Nah, itu pemberian Allah melalui nenek moyang mereka. Nah, dari sini nampak bahwa pikiran dari orang-orang yang tinggal di antara reruntuhan itu sama dengan dia mau mengabaikan Allah sebagai pencipta maupun pemberi tanah kepada mereka. Nampaknya pikiran Yehuda yang salah ini yang justru sudah mengantar, membimbing dalam kehidupan mereka untuk bertindak menajiskan tanah itu dengan pelbagai perilaku yang tidak pantas dilakukan di tanah berkat Allah itu. Seperti itu dia, ya. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apa kenajisan-kenajisan itu terlihat dalam kehidupan mereka. Tadi Bapak juga sudah membaca, mereka memakan daging dengan darahnya. Luar biasa itu. Itu kenajisan. Nah, kemudian ada penumpahan darah. Itu kenajisan juga, membunuh itu kenajisan. Tidak menghormati perkawinan sehingga dengan mencemari istri sesama itu bersinah, najis. Yang semestinya tidak bisa dilakukan. Hingga saat ini tidak bisa itu sebenarnya. Tapi masih ada saja yang seperti itu, ya. Nah, pelaku-pelaku dosa ini pada waktunya akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kalau dikatakan di sini dengan pedang, dimakan binatang buas, dan kena penyakit sampar, sehingga tanah itu menjadi sepi dan sangat menakutkan. Seperti itu. Bisa direnungi ini, ya, penyakit sampar itu. Kalau kita kan lalu kena penyakit apa? COVID, gitu. Nah, itu perlu direnungi. Kalau sekarang B2 juga kena penyakit itu, sampai di tanah pekuburan itu digali kubur massal untuk B2 itu. Kalau saya Kemenan ini Pak Ketut pulang mungkin bisa lihat di sini bersama ibu, ada di sana itu. Ada juga yang mengupload itu. Nah, mari kita lihat di sini. Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah sebagai penjaga umat. Dia sebagai pesuruh Allah untuk dia sampaikan firman Allah ini kepada umat. Sebagai penjaga, ia harus dapat melindungi umat dari dosa yang akan mendatangkan hukuman bagi kehidupan mereka. Begitu juga ya, sebagai pesuruh ia hendaknya dapat bagaimana dia meyakinkan ya umat untuk menerima firman Tuhan supaya bertobat. Itu tidak hanya dengar-dengar saja firman Tuhan, tetapi yang terutama adalah apa, Bapak Ibu? Bertobat. Sekaligus dalam hal ini ketika menunjukkan pertobatan, lakukan tanggung jawab kepada Allah. Dan selanjutnya setiap orang yang sudah diberitahu mendengar tapi tidak mau melakukan itu supaya terus diingat-ingatkan, ya. Nah, seorang penjaga, seorang pesuruh seperti Yehezkiel, dia harus mengerjakan tugas ini sepenuhnya, dan ini
sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Allah. Tuh. Soal hasil pekerjaan itu tergantung kepada mereka yang mendengar. Namun harus dilakukan semuanya dengan kesungguh sebagai penjaga maupun pesuruh untuk melayani. Nah, hal ini memperjelas bagaimana nabi yang memang asli dan juga yang palsu. Tapi Yeskiel ini adalah nabi yang orisinil, dia menyampaikan yang benar, itu bukan hanya menyenangkan hati. Nah, kalau seperti Bapak Komandan yang ada di sini, ya, yang berhari ulang tahun, nah, beliau sebagai apa sekarang? Kasat, ya, Kasat Narkoba. Nah, itu. Jadi jangan coba-coba melanggar itu, mengkonsumsi yang sebenarnya tidak boleh, sebab itu najis, toh Pak, ya, najis, ya toh? Yang najis itu yang hendaknya dihindari, jangan sampai terjadi dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih dalam persekutuan pada kesempatan yang sangat baik ini, memang berbagai fenomena kemasyarakatan bisa saja muncul dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, ya, termasuk di daerah kita, di Kabupaten Donggala yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, apalagi Kota Palu ini. Memang tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa setiap saat ya bukan berkurang masalah, tapi terkadang terus bertambah. Seperti itu. Itu ya Pak Kasat. Ya. Nampaknya amat sulit bagi kita untuk dapat menghindari masalah. Nah, ini sebabnya pasti dilatar belakangi oleh persoalan yang pada umumnya memiliki kaitan dengan bermacam aspek. Kalau kita hidup di tanah Tadulako, ya, di tanah Tadulako kita hidup ini, bahkan kita sebagai bangsa yang beragama, yang selalu memandang sebagai satu karunia Tuhan, namun dalam kenyataannya tidak sengaja ada saja yang membawa manfaat, tapi juga banyak yang menimbulkan juga masalah-masalah besar seperti itu. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya membawa terkadang korban harta, uang, tenaga, pikiran, korban jiwa pun itu banyak berjatuhan terkadang, ya. Apalagi dengan situasi yang sekarang ini, ya, kita harus tetap tenang, kita harus tetap sabar, menciptakan suasana yang kondusif, ya. Apalagi tahun 2024 menjadi tahun yang demokratis, ya. Mari kita bersama-sama dukung. Ada saudara-saudara kita, ada bapak dan juga pasti ada ibu yang mau maju ke langkah yang ada ini ke depan di legislatif, ya, kalau ada yang sudah di eksekutif, ya, kita bersama sebagai warga gereja mendukung. Mari dukung, jangan kita tinggal diam, apalagi golput. Nah, ada gunanya itu golput, ya. Satu suara itu sangat bermanfaat. Nah, kita yang ada ini harus punya andil di dalamnya, punya peran supaya negara kita bisa menjadi negara yang maju. Jangan berkembang terus, ya toh. Pingin jadi negara yang maju. Dari dulu berkembang terus, kapan majunya? Ya toh? Nah, oleh karena itu Tuhan Allah juga pasti menginginkan umatnya supaya hidup dalam damai sejahtera, ya. Oleh karena itu Tuhan Allah yang oleh kasihnya dia memberi berkat kehidupan, nafas kehidupan, ya, iman, imun, hikmat. Hanya oleh karena terkadang memang umat dalam banyak hal mengabaikan itu apa yang sudah disampaikan oleh Allah lewat
para nabi, atau kalau sekarang lewat pemberita-pemberita firman Tuhan, ya, itu terkadang banyak kali diabaikan, sehingga dalam kehidupan itulah yang terkadang menjadi penyulut penderitaan manusia, ya. Ini kan ada kausalitas, sebab akibat dalam kehidupan ini. Berkat-berkat Tuhan berikan, terkadang dimanfaatkan. Memang ada yang secara benar dan bertanggung jawab demi kehidupan yang baik, ya, bukan untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dalam hal ini Allah menuntut tanggung jawab manusia atas segala berkatnya. Apalagi kita sebagai kaum bapa, ya, sebagai kaum ibu, nah itu. Kaum bapa adalah imam dalam kehidupan berkeluarga. Kalau kaum ibu apa ya? Halo ibu-ibu. Kalau kaum bapak terkenal sebagai imam dalam keluarga. Kalau kaum ibu, kalau ibu-ibu sebagai, nah, coba kasih kuat ibu, kasih kuat. Sebagai penolong. Penolong yang sepadan, itu partner, itu partner dalam kehidupan. Sehingga partner dalam kehidupan, imam dalam keluarga, ya, dalam keluarga itu semua. Itu kalau dia berjalan dengan baik, ya, dengan benar, ya, bersama-sama, saya kira tidak ada kenajisan lagi muncul, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan oleh Allah terjadi. Tetapi itu karena terkadang kita abai atau mengabaikan suara Tuhan, ya, lewat pemberitaan-pemberitaan firman, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita ingini dalam hidup ini. Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita di bumi Tadulako ini, ya, di tanah Tadulako ini, supaya sebagai kaum bapa, ya, sebagai imam dalam kehidupan keluarga, kemudian ibu sebagai partner dalam kehidupan rumah tangga, sebagai istri, sebagai banyak sekali peran ibu ini. Kalau saya sebut nanti tidak cukup waktu, tapi yang pasti bahwa 1x24 jam itu selalu digunakan untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk membina generasi kita, generasi yang hebat, supaya masa depannya menjadi masa depan yang cerah. Apalagi anak kita di sini, Jovan, ya, dia bercita-cita juga pasti menjadi generasi penerus seperti papinya, ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan pasti akan buka jalan. Kita selalu mohon pertolongan dari Tuhan. Begitu juga untuk ibu dan anak-anak, bahkan oma tercinta, Tuhan akan selalu berkati. Kita semua yang ada, pasti Tuhan akan selalu berkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita respon dengan syair lagu bersama Ya Allah Kasih-Mu Besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesat